Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Mau tahu alur ceritanya? Mari kita simak setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, kenapa bulu kudukku merinding mendengar Mbak Roro menyanyikan lagu itu? Gumam Rehan. Rupanya bukan hanya ia saja, ayah dan ibunya juga kakaknya mengalami hal yang serupa. Namun mereka memilih mengabaikan ketimbang harus mendengarkan. Tapi tidak buat Rehan. Ia malah penasaran dan ingin tahu apa arti kalimat Jawa itu. Anak ini memang selalu ingin tahu tentang sesuatu yang baru. Karakternya yang pemberani membuat rasa ingin tahu itu bergejolak hebat. Malam semakin larut, suara tembang Jawa yang dinyanyikan Mbok Roro membuat Rehan gelisah. Apalagi semakin lama tembang itu semakin terdengar sedih. Saking sedihnya membuat merinding bulu roma. Lingsing wengi sepi durung bisa nendra kanggo mling wewean ngerindu ati. Rehan memasang pendengarannya lekat-lekat tak kala merasa suara Mbok Roro yang seolah melintas di depan kamarnya. Ia kemudian membuka tirai jendela untuk melihat dari atas ketinggian. Posisi kamar yang berada di tingkat 2 memudahkannya untuk memeriksa dengan sesama areal sekitar rumah. Benar saja, terlihat Mbok Roro sedang berjalan di tengah kegelapan malam sambil membawa sebatang lilin berukuran raksasa. Karena penasaran, Rehan tidak mendegurnya. Ia malah turun dan mengikuti perempuan itu. Dan ternyata Mbok Roro menuju ke makam Pak Karto. Rehan semakin tak mengerti untuk apa wanita ini ke kuburan Pak Karto di tengah malam seperti ini. Rehan kembali terkejut saat melihat Mbok Roro mulai menggali kuburan Pak Karto. Dan untuk pertama kalinya juga ia melihat wujud asli perempuan itu. Mbok Roro yang selama ini selalu menyembunyikan wajahnya di balik kemban, kini bisa dilihat dengan sempurna karena kain penutup kepalanya terbuka akibat hembusan angin. Seluruh bagian wajah Mbok Roro melepuh, luka bakar yang mulai mengering membuat wajahnya berkerut. Apalagi di bagian dagu menyatu dengan leher, membuatnya terlihat seperti zombie. Perempuan itu masih terus saja menggali kuburan Pak Karto hingga tidak lama terlihat kain kafan berwarna putih. Walau merasa ngeri melihatnya, namun Rehan tetap memperhatikan dari kejauhan tanpa berpaling sedikit pun. Ia penasaran akan diapakan mayat Pak Karto itu. Kemudian dengan sekuat tenaga Mbok Roro menarik kain pocong di atas kepala Pak Karto dan menyeretnya ke suatu tempat. Rehan terus saja mengikutinya walau harus bertatap langsung dengan mayat Pak Karto. Mbok Roro yang menyeret jasad itu dengan cara menarik kain pocongnya membuat jenazah tersebut seolah menatap ke arah Rehan. Hingga sampailah di sebuah lokasi yang memiliki tanah lapang dan tandus. Mbok Roro menghentikan langkahnya. Dan ternyata perempuan itu membawa mayat Pak Karto ke sebuah tempat seperti areal pemakaman keramat. Tapi entah apa yang telah terjadi di lokasi ini. Semua kuburan di sana tertimbun kayu-kayu. Rehan meyakini bahwa pemakaman ini pernah dimusnahkan dengan cara dibakar. Seperti orang gila, Mbok Roro kemudian menggali tanah di lokasi ini
dan menguburkan mayat Pak Kartoh kembali. Boleh dibilang perempuan itu memindahkannya, tapi untuk apa? Semua masih menjadi misteri. Tidak lama kemudian gagak hitam berterbangan dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka berterbangan sangat rendah di atas kepala Mbok Roro. Sepertinya perempuan itu sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Terlihat dari caranya yang mengabaikan burung-burung tersebut. Rehan kemudian merogok sakunya untuk mengeluarkan ponsel. Ia berniat merekam video sebagai bukti. Tapi ternyata benda pipi itu malah ketinggalan di rumah. Seketika itu pula ia baru menyadari, di batang pohon yang menjadi tempatnya bersembunyi saat ini, terdapat sebuah tanda seperti ukiran. Rehan mencoba mengeja huruf yang menonjol di ukiran itu dengan cara meraba-raba. Ia terkejut tak kala menemukan bahwa ukiran itu adalah tanda silang, bukan sebuah huruf. Kalau memang ukiran itu adalah tanda silang, itu berarti lokasi ini adalah area terlarang. Sejurus kemudian proses pemakaman mayat Pak Kartoh telah selesai dilakukan. Tidak ingin keberadaannya diketahui oleh perempuan itu, Rehan lalu kembali ke rumah, mendahului Mbak Roro. Sesampainya di rumah, ia segera menuju kamar dan bertingkah seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Keesokan harinya Rehan dibangunkan oleh Luna. Mengingat waktu yang sudah pukul 10 pagi, ia masih juga belum bangun. "Bangun, Rey," ujar Luna sembari membuka jendela kamar adiknya. Walau masih dalam keadaan mengantuk, cara Luna yang membangunkannya dengan bawel, akhirnya Rehan bangun juga. Si bungsu itu kemudian mengambil handuk dan menuju sumur untuk mandi. Saat sedang berada di kamar mandi, ia teringat dengan kejadian tadi malam dan berencana untuk pergi ke lokasi itu hari ini. Di meja makan, Rehan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya tadi malam. Namun di luar dugaan, ayah dan ibunya tidak mempercayai hal tersebut. Ia malah dibilang aneh dan tidak waras. Rehan berencana mengajak mereka ke makam Pak Kartoh untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Setelah selesai sarapan pagi, mereka segera bergegas menuju makam Pak Kartoh. Tapi anehnya, semua nampak biasa-biasa saja. Tidak ada pertanda apapun yang bisa menguatkan kebenaran tentang ucapan Rehan. Semenjak itu pula kepercayaan ayah dan ibunya seolah memudar. Ironisnya, ia bahkan dibilang sudah tidak waras akibat seringnya bermain game online. Namun tidak bagi Luna, ia malah memperlihatkan sikap yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Setelah ayah dan ibunya pulang, mereka menuju lokasi terlarang itu. Rehan coba mengingat-ingatnya kembali di mana jalan yang ia telusuri tadi malam, sambil mencari keberadaan pohon yang memiliki tanda silang tersebut. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan lokasi yang dicari. Terlihat dengan jelas sebuah kuburan hangus berjajar di tempat ini. Yang anehnya, semua batu nisan sudah habis terbakar api, hanya menyisakan sedikit saja yang menyerupai tunggul. Sebuah kuburan yang terlihat masih baru menjadi perhatian Rehan dan Luna. Mereka menghampirinya walau penuh keraguan. Saat telah tiba di dekat tanah gundukan yang diyakini adalah makam Pak Kartoh, Rehan berniat menggalinya untuk membuktikan kebenaran tentang kesaksiannya. Ia mencari sesuatu sebagai alat penggalian. Karena tidak menemukan benda apapun yang bisa dipakai, ia berinisiatif mencabut nisannya sebagai alat penggali. Namun saat Rehan ingin mencabut nisan itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. "Jangan cabut nisan itu!" Rehan dan Luna menoleh ke arah sumber suara.
terlihat seorang laki-laki setengah baya sedang memikul senapan angin di bahu kanannya. Sedangkan di tangan kirinya terdapat banyak burung gagak yang mati diikat dengan cara bergelantungan. Sepertinya pria ini adalah seorang pemburu. "Sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini dan jangan pernah lagi kembali," sambung pria itu. Rehan dan Luna hanya diam karena memang mereka tidak mengenali pria ini. Keduanya mengurungkan niatnya lalu menghampiri lelaki setengah baya itu. "Kalau boleh tahu, Bapak siapa?" tanya Rehan. "Saya Roy, si pemburu gagak hitam. Apakah kalian tinggal di rumah itu?" tanya Roy. Tanya pria yang mengaku bernama Roy ini. "Iya, perkenalkan, saya Rehan dan ini kakak saya Luna," ujar Rehan mengulurkan tangan untuk berkenalan. "Orang-orang kota memang aneh. Sudah enak-enak hidup di tengah keramaian, malah memilih berlibur di tempat terpencil seperti ini." Pria itu kemudian menurunkan senapannya dan menghampiri Rehan dan Luna. "Saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah ke sini." Pria itu kemudian berlalu. "Tunggu!" teriak Luna. Pria itu menghentikan langkahnya. "Apakah Bapak mengetahui tentang rumah itu?" sambung Luna dengan pertanyaan. Roy melirik ke arah Luna dan Rehan. Ia melihat kepolosan di mata kakak adik itu, seakan tahu bahwa Luna dan Rehan sedang mengalami masalah. Ia kemudian mengajak mereka sedikit menjauh dari lokasi tersebut. Setelah merasa cukup jauh, Roy mulai bercerita tentang rumah itu. "Saya tidak terlalu tahu tentang rumah itu. Namun dari informasi yang saya dengar, rumah itu dulu adalah kediaman seorang menir Belanda yang kaya raya. Kemudian entah apa alasannya mereka pergi dan meninggalkan rumah itu. Beberapa tahun kemudian terdengar kabar ada sebuah keluarga yang diusir dari desanya dan mereka memilih tinggal di sana. Sama seperti penghuni sebelumnya, mereka juga pergi meninggalkan rumah itu. Lalu baru-baru ini ada seorang pak tua yang hidupnya sebatang kara tinggal di sana. Namanya Pak Karto. Beliau adalah sahabat sekaligus orang tua bagi saya. Sekitar 2 hari lalu dia ke rumah mengambil beberapa barang karena rumah itu akan dihuni oleh keluarga seorang penulis dari kota. Semenjak itu saya tidak pernah lagi berjumpa dengannya," jelas Roy panjang. "Pak Karto telah meninggal dunia kemarin sore," tanda Rehan dengan nada berat. "Keluarga penulis yang Bapak maksud adalah keluarga kami," timpalnya. Roy terkejut mendengar kabar itu. Dengan mata yang mulai sembab, ia bertanya, "Apakah Pak Karto meninggal karena sakit?" ujarnya. Rehan menghela napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan semuanya. Masih teringat jelas di benaknya tentang kematian Pak Karto. "Sore itu, Ibu dan Ayah menyuruh memanggil Pak Karto di kamarnya untuk makan malam bersama. Namun saat sampai di kamarnya, saya menemukan beliau telah meninggal dunia dengan cara gantung diri," ujar Rehan. "Tidak mungkin, saya sangat mengenali beliau. Jika memang harus mati dengan cara demikian, mungkin sudah dilakukannya dari dahulu. Beliau memang sempat berputus asa karena bertahun-tahun hidup melalang buana sebatang kara. Tapi dia tidak senekat itu," pungkas Roy. "Itulah alasannya mengapa saya dan kakak berada di lokasi tadi," ujar Rehan. "Apa maksudmu berbicara begitu?" tanya Roy. Ada kekhawatiran tak kala ia mendengar penuturan Rehan barusan. Rehan pun mulai menceritakan apa alasannya datang ke lokasi terlarang itu. Semua kejadian yang dilihatnya tadi malam ia ceritakan pada Pak Roy dengan rinci. "Apa?" Roy terkejut bukan main tak kala mengetahui bahwa temannya itu dikuburkan di lokasi tersebut.
Ada apa, Pak? Tanya Luna dan Rehan bebarangan. Kedua kakak beradik itu merasa khawatir melihat ekspresi Pak Roy yang seketika berubah.